mungkin bisa dibilang dalam 2-3 minggu terakhir ya ada banyak mungkin bisa dibilang berita yang nggak enak lah ya di bursa saham Indonesia, dari mulai para petingginya sampai mengundurkan diri ya. Kemarin ada pengumuman MSCI mereka menunda rebalancing indeks saham Indonesia. Kemudian baru-baru ini seminggu terakhir dari Moody Rating juga dia ngelihat outlook dari utang negara kita dari stabil diturunin jadi negatif gitu. So market tuh ngelihat kayak ini gimana ya, asing global ngelihat Indonesia kok kayaknya negatif ya, dan waktunya seolah-olah hampir bersamaan gitu. Mungkin gue pengen nanya komentar dulu ya, ini sesuatu yang kelihatannya terlalu kebetulankah untuk bersamaan, atau memang ini separate things yang sebenarnya nyambung tapi sial aja kita di situ. I got it. Sebenarnya memang aku pribadi menilai ini sesuatu yang terlalu kebetulan. Pertama, soal MSCI struktural ini bukan permasalahan fundamental. Ini benar-benar soal kerapihan dari struktur sebuah company. Karena bagi MSCI data ekonomi mereka ada MSCI fundamental, tapi itu followernya sedikit. Dan MSCI Index itu yang followernya paling gede. Alasannya kenapa? Karena jumlah passive fund yang mengikuti indeks daripada MSCI FTSE dan Wisdom Tree semakin tahun over the year tuh semakin gede. Jadi capitalnya semakin gede dan mereka tidak, sekali lagi, mereka tidak menggunakan matriks fundamental. Jadi kalau kita bicara terakhir Moody's ya menurunkan outlook kita dari stable jadi negatif ya kalau nggak salah. Itu tidak ada hubungan dengan MSCI downgrade sebenarnya. Pertanyaan saya, kenapa Moody's harus ngeluarin ketika MSCI mengeluarkan statement tersebut bahwa kita di freeze sementara? Kalau seandainya Moody's ingin menurunkan outlook kita, harusnya di awal Januari dong. Kalau karena fundamental, harusnya bahkan ketika awal pemerintahan Pak Prabowo 1 tahun lalu mereka turunin dong. Kenapa mereka buru-buru ngeluarin riset seperti itu ketika MSCI justru memfreeze Indonesia? Jadi kalau saya menilai ya mungkin sedikit konspiratif ya. Mereka juga takut kalau outlook mereka disalahin kliennya. Ini kamu bilang Indonesia bagus tapi kok harga sahamnya turun, kok indeksnya turun gitu.